Neta Auto, salah satu merek otomotif Cina, terus diterpa kabar miring, kebangkrutan dan krisis hingga mengakibatkan konflik di pihak manajemen. Keterangan resmi yang diterima kabarbursa.com, restrukturisasi merupakan bagian dari upaya penyelamatan yang dipimpin oleh pemerintah dan diawasi langsung oleh Pengadilan Menengah Rakyat Jiangxing. Maksud kami rakyat Jiaxing Cina. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, langsung saja kita berbincang dengan asisten redaktur Citra Dara. Halo, selamat sore Citra. Selamat sore Maria. Ya, Citra, ini sebenarnya kalau menurut catatan redaksi, apa sih yang menjadi penyebab dari krisis Neta ini? Oke, pertama penyebab dari masalah neta ini sebenarnya kompleks ya. Pertama karena memang kondisi global itu sedang tidak baik-baik saja, dan kemudian yang kedua adalah masalah persaingan global, persaingan antara merek-merek Cina kan saat ini tumbuh banyak ya, sehingga terus kemudian masalah sehingga berakibat pada masalah penjualan, dan kemudian masalah berikutnya adalah masalah kendala dalam pembayaran utang, dan tapi yang paling umum adalah masalah penjualan. Pada tahun 2022 pada puncaknya Neta berhasil menjual 152.000, dan kemudian anjlok pada tahun 2023 dengan penjualan sebesar 127.000, dan tahun 2024 ini sendiri Neta hanya menjual 64.000, dan penurunannya cukup signifikan ya, jauh sekali. Nah, ini yang mengakibatkan Neta itu sendiri goyang. Di samping itu, hal yang memperparah adalah ketika di negara asalnya di Cina itu sendiri terjadi perang harga yang sangat eh, kuat ya antara berbagai merek Cina. Mereka bersinggungan dan perang satu sama lain untuk saling menjatuhkan, dan pemerintah Cina sudah mengambil langkah untuk ini, artinya menertibkan perang harga yang terjadi di Cina, dan perang harga ini pun juga terjadi di Indonesia ya, sehingga eh, saat di Indonesia sendiri Neta juga terdampak, saat ini sudah mulai kurang eksis lagi, begitu Maria. Ya, Citra, apakah dengan melakukan restrukturisasi ini sudah memberikan dampak yang positif terhadap Neta atau seperti apa redaksi melihat hal ini? Sebenarnya upaya yang dilakukan Neta dalam hal restrukturisasi ini sebenarnya seperti pabrikan-pabrikan lainnya ya, seperti mendatangkan pimpinan baru, dan kemudian saat ini kan di Neta ini sendiri gagal gagal membayar ya, artinya masih menunggak uang pembayaran kepada karyawan, dan bahkan pihak pengadilan di sana pun tidak dapat menagih karena memang tidak ada uang yang digunakan untuk membayar karyawan gitu. Kemudian eh, upaya yang dilakukan lainnya adalah mendatangkan modal dengan kerjasama dengan CATL dan Huawei. Tapi ini kan masih berjalan ya, proses masih berjalan, dan kemudian yang berikutnya adalah memastikan layanan purna jual ini tetap berjalan, karena eh, Neta akan semakin terpuruk ketika layanan purna jual di berbagai daerah terbengkalai karena orang sudah terlanjur beli, tapi Neta di ujung kebangkrutan. Nah, bagaimana istilahnya masyarakat akan mempercayakan layanan purna jualnya? Jadi agar tidak bertambah parah, Neta harus melakukan menjaga agar layanan purna jual di berbagai tempat itu tidak terbengkalai. Begitu Maria. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di mana ini, Citra? Oke, untuk melihat informasi selengkapnya bisa dibaca di kabarbursa.com, terutama di kanal otomotif ya. Ya, Citra, selain topik mengenai Neta tadi, apa saja sih yang menjadi top pencarian di portal kabar bursa hari ini? Saat ini yang menjadi pencarian paling tinggi adalah terkait dengan harga minyak akibat kenaikan harga minyak akibat perang Iran dan Israel itu sih. Gitu Maria. Baik, terima kasih Citra untuk waktunya. Selamat bertugas kembali.